Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Onike dari Prodi Akuntansi B dengan nomor NPM 1042008. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sampel. Perkenalkan, nama saya Karlina, Prodi Akuntansi B, nomor NPM 104/2007B. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian, bisa juga didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan di dalam istilah ini mengacu kepada unit analisa, bisa dalam bentuk orang-orang, benda-benda, lembaga-lembaga, institusi-institusi, dan lain sebagainya. Biasanya dalam statistika, populasi diberi lambang huruf kapital, misalkan N. Dalam bahasa Indonesia, sampel diartikan sebagai contoh. Artinya, jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi tersebut, maka hanya akan diambil sebagian kecil. Ukuran sampel umumnya dilambangkan dengan huruf N kecil dan N besar yang melambangkan ukuran populasi. Sehingga sampel atau contoh yang diambil dapat juga diartikan sebagai suatu himpunan bagi suatu populasi. Perbedaan antara populasi dan sampel, selain membahas tentang pengertian masing-masing, saat mempelajari populasi dan sampel, perlu juga mengetahui perbedaan antara keduanya. Mengingat antara populasi maupun sampel ini memang saling berhubungan dan bahkan membahas objek yang sama, yakni merupakan satu kesatuan dan objek penelitian, maka banyak yang memberi definisi sama. Padahal keduanya berbeda dan bisa dilihat dari definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian tersebut. Secara jumlah, maka dapat dipastikan jumlah populasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan sampel. Misalnya saja, penelitian perlu melakukan survei di desa A tentang tingkat kepuasan terhadap layanan perusahaan X. Berhubungan jumlah masyarakat di desa tersebut mencapai 500 orang, jumlah populasi, maka peneliti mencoba melakukan efisiensi waktu dan tenaga dengan mengambil sampel sebanyak 10 orang atau lebih dan bisa kurang. Angka 500 dari contoh ini adalah populasi, sedangkan angka 10 adalah sampel. Lalu, bagaimana peneliti bisa mengambil kesimpulan dari data sampel? Maka hasilnya mewakili keseluruhan populasi tersebut. Supaya akurat, kebanyakan peneliti mengambil sampel acak dengan menggunakan rumus 10/100.000. Keuntungan menggunakan sampel menurut Supardi adalah yang pertama, memudahkan penelitian karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Selain itu, bila populasinya terlalu besar, dikhawatirkan akan terlewati. Yang kedua, penelitian lebih efektif dan efisien, artinya waktu yang digunakan jauh lebih singkat dibandingkan dengan penelitian dengan banyak subjek. Selain itu, biaya dan juga relatif lebih rendah. Yang ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Artinya, jika subjeknya banyak, dikhawatirkan akan ada masalah yang timbul dari pihak pengumpulan data yang terlalu lelah sehingga data yang diperoleh menjadi tidak akurat. Contoh kasus dari sampel di sini bisa terlihat dari jumlah pasien rawat jalan dengan total 134 orang, kami mengambil sampel acak sebanyak 7 orang. Dengan total responden memilih sangat puas 2 orang dengan presentasi 28,57%. Total responden memilih puas 4 orang dengan presentasi 57,14%, dan yang terakhir total responden memilih biasa 1 orang
dengan presentasi 14,29%. Ini adalah salah satu contoh kasus populasi, yaitu penelitian terhadap kepatuhan karyawan pada program pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Maka setiap karyawan mengisi formulir screening kesehatan mingguan. Dari data yang diperoleh, jumlah kategori hijau dengan resiko rendah, kategori kuning dengan resiko sedang, dan kategori merah dengan resiko tinggi bisa terlihat sehingga bisa mengambil kesimpulan siapa saja karyawan yang sudah dan yang belum patuh terhadap peraturan yang berlaku. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.